Bab 1070 Sistem Perencanaan Tertinggi. Mereka yang mengetahui gaya Suke dalam melakukan sesuatu di masa lalu tidak merasakan apapun tentang sumpahnya. Namun, orang-orang dari 3 akademi tersentak ketika mendengar itu. Wajah mereka penuh kejutan dan kengerian. Apakah orang ini begitu keras kepala? Bagaimana dia bisa membuat sumpah seperti itu? Orang harus tahu bahwa pembudidaya biasanya tidak akan membuat sumpah yang mematikan. Bagaimanapun, sumpah itu bisa menjadi kenyataan. Juga, kesengsaraan surgawi dan petir 5 tiupan adalah sumpah yang sangat kejam. Kesengsaraan surgawi datang satu persatu. Five Blow Thunderstruck akan menyerang 5 kali pada saat bersamaan. Bahkan di dunia dekat surgawi, tidak ada yang berani membuat sumpah seperti itu. Mereka telah melihat banyak pembudidaya di tahap setengah surgawi atau bahkan tahap surgawi manusia yang terbunuh oleh kesengsaraan guntur, apalagi serangan petir 5 pukulan. Sepertinya orang ini benar-benar takut pada yang ada di makam. Jadi, dia khawatir kita akan dibunuh oleh tawon lapis baja emas suci. Hah, apa yang kita tunggu? Segera, seorang tuan dari salah satu akademi memandangi para magang laki-laki itu. Tak perlu dikatakan, para magang laki-laki itu melepas pakaian mereka dan mengolesi shower gel di tubuh mereka tanpa ragu-ragu. Wah, gel mandi harus direndam dalam air. Setelah direndam dalam air, gosokkan ke tubuhmu dan bilas dengan air. Teriak Suke saat dia memberi mereka instruksi di tempat. Murid laki-laki itu tidak meragukannya. Meskipun kekuatan inti sejati mereka diblokir, mereka masih bisa menggunakan beberapa seni sihir air biasa. Setelah membuat beberapa bola air, mereka merendam tubuh mereka dan menggosok shower gel hingga berbusa. Kemudian, mereka membilas tubuh mereka dengan air lagi. Semua orang di area itu menatap mereka dengan cermat selama seluruh proses. Setelah membilas tubuh mereka dengan air, para magang laki-laki itu meletakkan tangan mereka di depan wajah mereka dan mengendusnya. Kemudian, mereka berkata dengan heran, "Pak, baunya benar-benar hilang. Saya tidak bisa mencium baunya lagi." Oh, mendengar itu, tuan dari 3 akademi sangat gembira. "Ayo, bawakan aku shower gel." Tiba-tiba, seorang magang laki-laki mengerutkan kening dan berkata dengan heran, "Tunggu, ada yang salah. Mengapa aromanya berubah? Dan, baunya bahkan lebih enak?" Petik 2. Wow, saudara ini tahu apa yang baik. Berdiri di luar Trap and Kill Arai, Suke berkata dengan bangga, "Apa yang saya berikan kepada Anda adalah penawaran eksklusif dari fraksi surga yang meledak. Ini adalah lotion tubuh tak terkalahkan dari fraksi surga yang meledak dengan rasa lavender. Setelah mencuci, tidak hanya apakah akan menghilangkan kotoran dan bau, selain itu juga akan memutihkan dan melembabkan kulit. Selain itu, memiliki aroma lavender yang alami, memungkinkan Anda mengeluarkan keharuman bunga alami kapan saja." Petik 2. Bang! Dalam sekejap, wajah beberapa siswa akademi yang menuangkan shower gel ke tubuh mereka menjadi gelap dan mereka menghancurkan shower gel di tangan mereka. Lavender, aroma bunga alami? Siapa sih yang mau wangi bunga? Jadi, setelah semua masalah ini, Anda menipu 6 artefak surgawi dan 110.000 kristal roh, hanya untuk mengubah wewangian di tubuh kita. Bajingan, kamu berani mengolok-olok kami? Dasar bajingan tak tahu malu. Berani sekali. Orang-orang dari 3 akademi sangat marah. Mereka meraung dan ingin bergegas keluar untuk mencabik-cabik Suke. Tapi sekarang mereka masih belum bisa keluar. Kelompok Hornet lapis baja emas suci di luar benar-benar tertarik oleh aroma lavender dan menjadi semakin gila dan gelisah. Jika mereka bisa membaca pikiran, mereka pasti akan memahami pikiran batin kelompok Hornet lapis baja emas suci ini. Mereka mungkin akan berpikir, "Demon, setelah tinggal di Celestial Burial Valley selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya saya mencium aroma bunga semacam ini. Sangat menyenangkan. Hei, ada apa denganmu? Aku membantumu menghilangkan bau karena kebaikan, dan kamu malah memarahiku?" kata Suke dengan tatapan bingung. Dia berpura-pura bodoh. "Kamu bajingan, beraninya kamu berbaring di sini dengan mata terbuka lebar. Kamu membantu kami menghilangkan bau embun bunga, tetapi kamu menambahkan wewangian bunga lain kepada kami." Sekarang kelompok Hornet lapis baja emas suci ini bahkan lebih gila lagi. Orang-orang dari 3 akademi sangat marah sehingga wajah mereka mengerikan.
Mereka mengira tidak mungkin jatuh ke perangkap yang sama 2 kali. Tapi sekarang, mereka tidak hanya jatuh, tetapi mereka jatuh lebih keras dari sebelumnya. Ternyata tawon lapis baja emas suci ini datang untuk wewangian? Pada saat ini, Suke berpura-pura tercerahkan dan berkata dengan ekspresi berlebihan, "Ya Tuhan, aku salah paham denganmu. Sungguh, aku selalu berpikir bahwa tawon lapis baja emas suci datang untuk bau badan dan bau mulut Anda. Saya tidak menyangka mereka datang untuk wewangian bunga. Oh, saya membuat kesalahan. Suke, yang penuh penyesalan dan menyalahkan diri sendiri, memandang orang-orang di sampingnya dan berkata, "Tuan Budfest, Tuan Duan, apakah saya terlalu salah?" Tidak. Budfest menggelengkan kepalanya berulang kali. Benar, seperti kata pepatah, bahkan orang bijak pun membuat kesalahan. Tuan Su, Anda ceroboh. Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Duan Jiude menepuk pundak Suke dan menghiburnya dengan tulus. Aduh, tidak, ini tanggung jawabku. Aku harus bertanggung jawab penuh. Suke menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia berakting dengan sangat baik. Para penonton benar-benar tercengang dan mata mereka hampir keluar. Jika mereka tidak mengetahui gaya Suke, mereka akan percaya bahwa Suke benar-benar menyalahkan dirinya sendiri. Tuan Su, tidak apa-apa. Saya akan bertanggung jawab untuk Anda. Saat ini, Budfest menegakkan punggungnya dan melangkah keluar dengan anggun. Dia mengeluarkan tas besar berisi barang-barang hitam tak dikenal dan berkata dengan lantang, "Para Celestial, sekarang, aku harus merekomendasikan tahu bau fraksi surga yang meledak ini kepadamu. Hanya itu yang bisa menyelamatkanmu." Desir. Seperti yang diharapkan, segera setelah tahu bau muncul, tawon lapis baja emas suci di udara semuanya mundur ke sisi lain formasi, menjauh dari Suke dan Budfest. Para pembudidaya dari keluarga besar dan sekte di benua timur semuanya dikejutkan oleh pemandangan ini. Saya tidak berharap tahu bau fraksi surga yang meledak dapat meningkatkan kekuatan jiwa. Apa? Dalam Trap and Kill Arai, para Celestial juga terkejut. Mata mereka langsung berbinar. Pada titik ini, mereka tidak peduli apa yang bisa dilakukan oleh Stinky Tofu. Selama itu bisa menahan tawon lapis baja emas suci, itu adalah hal yang baik. Ayo, berikan pada kami. Orang-orang dari 3 akademi segera berteriak. Budfest melambaikan tangannya dan mengambil kembali seluruh kantong Stinky Tofu. Lalu dia berkata dengan senyum jahat, aku tidak akan memberikannya padamu." Apa? Orang-orang dari 3 akademi tercengang. "Aku bilang aku tidak akan memberikannya padamu, jadi aku tidak akan memberikannya padamu. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu marah? Apakah kamu marah? Apakah kalian marah atau tidak?" Berkata dengan suara jahat sambil memutar pinggangnya. Wajah orang-orang dari 3 akademi langsung berubah menjadi ungu. Mereka sangat marah hingga hampir memuntahkan darah. Dunia macam apa ini? Dunia macam apa ini? Seorang kultivator di level 5 dari Crossing Calamity Stage menggertak kami. Sekarang bahkan seekor anjing menggertak kami. Apakah semua semut tingkat rendah di dunia penggarap begitu berkepala besi? Apakah mereka berkepala besi? Tiba-tiba, raungan marah datang dari Trap and Kill Arai. Para Master Akademi saling memandang dan tampaknya telah membuat keputusan bersama. Tiba-tiba, mereka mengeluarkan pedang tajam dan memotong jari mereka. Darah segera mengalir keluar dan menetes ke tanah. Darah mengalir perlahan di sepanjang tanda jimat di altar. Saat berikutnya, rune di altar menyala. Apa yang akan mereka lakukan? Mengapa aku memiliki firasat buruk? Duan Jiude berkata dengan heran. Gemuruh. Hampir pada saat yang sama, seluruh altar berguncang dengan tiba-tiba. Tekanan mengerikan menyembur dari tanah. Lalu, permukaan altar diselimuti cahaya terang dan berubah menjadi danau. Sialan, seni sihir macam apa ini? Mata Budfest membelalak. Mengubah altar menjadi danau dengan darah bukanlah seni sihir yang sederhana. Suke juga memikirkan apakah dia harus membuka Trap and Kill Arai dan membiarkan Holy Golden Armored Hornets masuk ke dalamnya. Tiba-tiba, riak muncul di permukaan altar. Kemudian, air di danau tersebut menjadi jernih dan bening. Kemudian, ruang bawah tanah terbuka untuk semua orang. Terkesiap. Tiba-tiba, seluruh area dipenuhi dengan terengah-engah.
Di bawah danau, ada sebuah istana besar, di mana terdapat artefak magis yang tak terhitung jumlahnya, artefak surgawi, kristal spiritual, dan bahan obat berharga. Dengan sekali pandang, orang bisa tahu bahwa ada harta yang menghancurkan bumi di bawah tanah. Yang lebih mengejutkan adalah singgasana naga yang sangat besar ditempatkan di tengah istana, dan bertatakan mutiara berkilau yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah peti mati kristal tergeletak di singgasana naga yang mengeluarkan untayan udara dingin, dan seorang wanita dengan penampilan cantik tiada taraf yang seperti lukisan tergeletak di dalamnya. Namun, hal yang paling menakutkan adalah mata wanita cantik ini terbuka. Omong kosong. Sialan, sialan, seru Buttfast dan Duan Jiude. Kemudian, mereka berbalik dan hendak melarikan diri. Namun, mereka diseret kembali oleh Suke. Pada saat yang sama, orang-orang dari 3 akademi berlutut dengan keras dan mengucapkan dengan ekspresi hormat, "Kami tidak berguna, tolong bantu kami, senior." Mendengar ini, para penonton tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Mereka telah menyaksikan seluruh proses Suke menaklukkan para Celestial ini. Itu adalah jebakan, yang membuat mereka tidak siap. Sekarang, para Celestial ini akan meminta pemilik Celestial Burial Valley untuk membantu mereka, yang benar-benar mengerikan. Tidak peduli seberapa kuat Suke, dia tidak bisa lebih kuat dari pemilik lembah pemakaman surgawi. Sialan, wanita ini telah terbaring di sini selama puluhan ribu tahun, tapi dia masih hidup. Bocah cilik, apa yang harus kita lakukan sekarang? Buttfast dan Duan Jiude memandang Suke. Suke meraih ikat pinggangnya dan berteriak, "Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja, kita harus memanfaatkan situasi ini. Selagi panas." Apa artinya? Semua orang tercengang dan menatap Suke, yang sedang sibuk melepas ikat pinggangnya. Terkesiap. Buttfast tersentak dan berseru, "Sialan, nak, apakah kamu benar-benar menakutkan? Kamu bahkan tidak akan melepaskan mayatnya?" Petik 2. "Kamu tidak bisa melakukan itu, nak." Duan Jiude juga berseru, meskipun mayat wanita itu cantik, itu juga sangat berbahaya. Begitu mereka berdua membuka mulut, ekspresi semua orang berubah. "Anda bahkan tidak akan melepaskan mayatnya? Mayat perempuan itu cantik dan berbahaya? Astaga, apa artinya itu? Mungkinkah Suke ingin?" Suke menatap Buttfast dan Duan Jiude dan berkata dengan jijik, "Kalian berdua orang rendahan, otakmu penuh dengan hal-hal kotor. Apakah kamu tidak melihat film zombie? Apakah kamu ingat masa kecilmu? Untuk menghadapi zombie, tentu saja, kamu harus menggunakan urin perawan." Kencing perawan, semua orang tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar perkataan seperti itu. Ini disebut menggunakan yang untuk menaklukkan yin. Urin seorang anak adalah zat yang murni, dan mayat perempuan ini adalah zat yin murni. Jika Anda menggunakan air kencing seorang anak di wajahnya, Anda pasti bisa menekannya. Suke menjelaskan. Buttfast sangat gembira. Dia mengedipkan mata dan berkata, "Nak, berhentilah bercanda. Jangan mengira aku tidak tahu bahwa kamu telah kehilangan keperawananmu sejak lama. Bagaimana kamu bisa memiliki air kencing perawan? Jangan terlalu tak tahu malu." Petik 2. "Siapa bilang aku tidak memiliki urin perawan ketika aku kehilangan keperawananku? Lihatlah kejantananku. Urinku pasti lebih kuat dari perawan." Suke menatapnya. "Hentikan. Katakan padaku apa yang harus dilakukan. Aku juga sangat gelisah sekarang," kata Buttfast, melambaikan tangannya. "Sayang." Pada saat ini, Duan Jiude menghela nafas, "Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, saya tidak akan menyembunyikannya lagi. Sebenarnya, saya selalu perawan. Jika urin perawan benar-benar berguna, saya rela mengorbankan diri saya sendiri." Tanda seru petik 2. "Anda perawan?" Suke dan Buttfast menatapnya. "Apa, orang tua ini telah berkonsentrasi pada kultivasi selama ini? Tidak bisakah aku semurni batu giok?" Duan Jiude langsung merasa malu dan berteriak marah. "Luar biasa, Tuan Duan. Saya hampir tidak bisa menahan tawa saya. Hahaha, maaf, saya tidak bisa menahannya." Buttfast tertawa seperti serak yang lucu. Suke juga memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia menepuk bahu Duan Jiude dan berkata, "Pasti sulit bagimu, Guru Duan. Tapi aku hanya bercanda ketika mengatakan urin perawan. Jangan pedulikan itu."
F***CK. Duan Jiude tiba-tiba memarahi dengan marah, "Nak, apakah kamu gila? Apakah dia masih bercanda di saat seperti ini? Kamu bahkan membuat lelaki tua ini mengungkapkan rahasia yang telah aku simpan selama bertahun-tahun." "Tenang, tidak ada yang perlu panik." Suke tersenyum dan melirik peti mati es di bawah altar. Kemudian dia berkata dengan tenang, "Saya bertaruh Anda dengan artefak surgawi bahwa wanita ini tidak dapat melakukan apa-apa." Dia sangat yakin bahwa wanita ini telah disegel selama bertahun-tahun. Dia bahkan harus mengancam dan menyuap para Celestial itu untuk mengendalikan mereka. Jika dia benar-benar bisa keluar untuk membunuh orang, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. "Betulkah?" Duan Jiude tidak mempercayainya. "Pikirkan saja dan kamu tahu itu tidak mungkin." "Tenang." Suke tersenyum dan menatap Buttfast. Kemudian dia melambaikan tangannya dan berkata, "Buttfast, buka formasi. Karena mereka sedang mencari bantuan, saatnya bagi kita untuk membiarkan Hornet lapis baja emas suci masuk." "Oke." Wajah Buttfast berseri-seri karena kegembiraan. Selama dia bisa melakukan sesuatu yang besar, dia pasti akan tertarik. Ledakan. Segera setelah bendera formasi jatuh, sebuah celah muncul di trap and kill array di altar. Jutaan Hornet lapis baja emas suci bergegas ke trap dan kill array dengan gila-gilaan. "Apa? Kamu membuka trap and kill array? Tak tahu malu, orang tak tahu malu." "Ah!" Tiba-tiba, raungan dan jeritan marah terdengar di trap and kill array. Satu persatu, pembangkit tenaga surgawi jatuh ke tanah di bawah sengatan beracun dari tawon lapis baja emas suci. Kemudian, mereka digigit berkeping-keping dan darah mereka tumpah ke tanah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Pasukan wilayah Tandus Timur semuanya tercengang. Ini adalah pertempuran berdarah. Cara Suke membunuh orang dengan pisau pinjaman sangatlah kejam. Poin kuncinya adalah bahwa kombinasi Suke, dan Buttfast benar-benar tidak tahu malu. Mereka telah menjual trap and kill array kepada musuh mereka, tetapi mereka diam-diam membuka array. Tak tahu malu, kamu tidak tahu apa-apa, semua adil dalam perang," teriak pemimpin fraksi Buddhisme Ji. Dia membenci Celestial ini. Selain itu, Suke adalah menantu Buddha Ji. Jadi, dia secara alami harus menemukan alasan yang bagus untuk ketidakberdayaan Suke. Bang! Gemuruh! Pada saat yang sama, pembangkit tenaga listrik dari 3 akademi di Trap and Kill Array mulai melawan. Ketika mereka berlutut di tanah dan Trap and Kill Array dibuka, Holy Golden Armored Hornets bergegas masuk dengan gila-gilaan. Mereka tertangkap tidak siap dan menderita kerugian besar. Lebih dari 30 dari 80 tim kuat dibunuh oleh Hornet lapis baja emas suci dalam sekejap. 50 orang yang tersisa hanya bisa berjuang untuk melawan. Semua jenis seni Dharma meraung di Trap and Kill Array, yang dipenuhi dengan cahaya yang menyala-nyala. Namun, tubuh fisik tawon lapis baja emas suci ini terlalu kuat. Karena mereka disebut tawon lapis baja emas suci, mereka tidak dapat menembusnya dengan mudah. Selain itu, orang-orang ini juga diracuni oleh parfum abadi mabuk Duan Jiude. Ki, darah, dan esensi sejati mereka diblokir, jadi mereka tidak bisa menggunakan kekuatan penuh mereka. Dalam sekejap, lebih dari 50 pembangkit tenaga surgawi dirugikan di depan lebih dari 1 juta Hornet lapis baja emas suci yang gila. Meskipun mereka mencoba yang terbaik untuk bertahan dan melawan, mereka tidak dapat menahan Hornet lapis baja emas suci dalam jumlah besar. Beberapa dari mereka masih tercabik-cabik dan jatuh ke tanah. "Senior, kami tidak berguna. Kami tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tolong bantu kami." Master dari 3 akademi berteriak marah dengan darah menetes dari mulut mereka. Mereka tidak mengharapkan hasil ini dari awal. Jadi, mereka tidak menganggap Suke sebagai ancaman. Bagaimanapun, mereka adalah kultivator di tahap setengah surgawi dan tahap surgawi manusia, yang jauh lebih kuat daripada 4 benua besar. Mereka tidak menyangka seorang pria di level 5 dari Crossing Calamity Stage, bersama dengan seorang lelaki tua dan seekor anjing, hampir bisa membunuh mereka. "Suke, kamu akan mati dengan menyedihkan. Ketika yang satu itu menyerang, lebih baik kau mati daripada hidup." Orang-orang dari 3 akademi berteriak dengan ganas.
Jika mereka bisa menembus jangkauan serangan dari tawon lapis baja emas suci, mereka lebih suka mencabik-cabik Suke berkeping-keping daripada melarikan diri. Heh, bisakah dia keluar? Jika dia bisa, aku akan makan 1 pon kotoran di depan semua orang, kata Suke dengan bangga. Akhirnya, dia mengetahui bahwa wanita di dalam peti es hanya bisa membuka matanya. Aura dan tekanannya cukup menakjubkan. Tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia seperti patung. Namun, Suke penasaran dengan wajah wanita ini, yang sangat cantik dan memiliki sepasang sayap seputih salju di punggungnya. Dia tampak seperti anggota suku manusia surgawi, tetapi pada saat yang sama, dia tidak terlihat seperti anggota suku manusia surgawi. Gemuruh. Tiba-tiba, ledakan yang memekakkan telinga terdengar ke segala arah seperti petir. Semua orang sangat terkejut sehingga mereka merasakan sakit yang tumpul di dada mereka. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang yang hadir tidak dapat bereaksi sejenak. Wajah mereka tak bernyawa, dan kulit mereka sudah pucat. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, air di danau yang dibentuk oleh altar tiba-tiba melonjak ke atas seperti mata air batu, naik semakin tinggi. Akhirnya, di depan mata semua orang yang terkejut, air di danau itu memadat menjadi sosok manusia. Dia memiliki rambut sebahu dan sosok yang unik dan indah. Meski dia dipadatkan oleh air, mereka masih bisa mengenali dia adalah seorang wanita. Dia bahkan tampak agak akrab. Terkesiap. Semua orang tersentak dan merasa menggigil di punggung mereka. Mereka menatap peti mati es di bawah danau altar dengan kaku. Sialan! 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 Ya ampun, kali 3. Suke, Buttfast, dan Duan Jiude berteriak bersamaan. Kemudian, mereka berbalik pada saat yang sama dan menggunakan seni sihir mereka untuk membawa Liu Jingning dan orang-orang dari Buddhisme Ji. Kemudian, mereka mulai melarikan diri dengan Firestorm Wheels. Suke benar-benar terkejut. Dia yakin wanita itu tidak bisa keluar. Tapi sekarang, dia muncul dalam situasi seperti itu. Dia bahkan belum memadat menjadi sosok manusia, tetapi mereka sudah merasakan krisis yang menyesakan. Dalam hal ini, mereka akan mati jika tidak melarikan diri. Ledakan. Tiba-tiba, bersamaan dengan suara keras, tirai air besar muncul di depan Suke dan yang lainnya. Air mengalir turun dari langit. Itu adalah air terjun. Intinya air terjun tidak hanya turun dari langit, tapi juga menghalangi jalan mundur mereka. Mereka langsung berada dalam dilema. Sialan, kita dikutuk. Kita dikutuk, kita dikutuk. Buttfast dan Duan Jiude berteriak putus asa pada saat bersamaan. Mereka tahu betul betapa mengerikannya wanita di dalam kubur itu. Dia adalah eksistensi mengerikan yang tidak bisa dikalahkan Suke. Beraninya kamu menyinggung tempat peristirahatanku untuk mayat? Saat ini, suara wanita yang terdengar seperti suara alam datang dari segala arah. Itu jelas dan cerah, tetapi penuh keagungan. Dia sangat kuat. Suke kaget dan wajahnya sangat serius. Dia belum pernah bertemu lawan yang begitu kuat. Wanita ini tidak hanya memberinya tekanan, tetapi juga perasaan tidak berdaya. Dia tidak bisa tidak merasa bahwa dia sangat kecil sehingga dia bahkan tidak pantas menjadi lawannya. Sial, aku akan habis-habisan. Saat ini, Buttfast menggertakkan giginya dan bergumam dengan suara rendah. Kemudian, dia tiba-tiba terbang ke langit dengan momentum yang luar biasa. Dia seperti Raja Binatang Agung yang akan turun. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menuding Suke dan berteriak dengan keras, "Senior, saya ingin melaporkan bahwa orang ini adalah dalangnya." "Senior, aku juga ingin membuat laporan. Bocah ini ingin menggunakan urin anak laki-laki untuk mengencingimu sekarang, dan dia bahkan mengatakan bahwa jika kamu bisa keluar, dia akan memakan banyak kotoran." Duan Jiude segera menindaklanjuti dan berteriak hampir bersamaan. Mata Suke membelalak. "Sial, aku tidak sengaja membiarkan kedua orang ini mengalahkanku. Senior, saya dapat bersaksi bahwa kata-kata Tuan Duan benar. Orang ini memang mengatakan kata-kata itu, jadi tolong biarkan saya dan Tuan Duan pergi." "Apa hubungannya kata-katanya dengan membiarkanmu pergi?" Suara wanita cantik itu datang lagi, dingin dan bermartabat. Buttfast dan Duan Jiude saling memandang dan menjawab pada saat yang sama, "Senior, kita akan membuang sampah." Engah. Murid dari Illusionary Flower dan Moonsect tidak bisa menahan tawa.
Dia telah mencoba yang terbaik untuk mengendalikan tawanya, tetapi dia gagal. Buttfast dan Duan Jiude terlalu tak tahu malu. Biasanya, mereka sombong dan sangat sombong. Namun, pada saat ini, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka dengan patuh meminta izin pembangkit tenaga wanita dan mengatakan mereka ingin pergi dan membuang sampah. Kapan kedua orang ini berperilaku begitu baik? Ini membuka mata banyak orang di benua timur. Mereka tidak bisa menahan tawa. Diam. Tiba-tiba, wanita yang tubuhnya terbuat dari air mendengus dingin saat dia menatap murid dari Illusionary Flower dan Moonsec. Bang! Magang itu meledak di tempat dan berubah menjadi massa air, yang jatuh ke tanah. Tiba-tiba, seluruh area menjadi sangat sunyi bahkan suara jarum yang jatuh ke tanah bisa terdengar. Dengan satu pandangan, seorang murid berubah menjadi massa air dan terbunuh di tempat. Apa, kekuatan menakutkan macam apa ini? Tubuh banyak orang kaku dan kaki mereka gemetar. Mereka mencoba yang terbaik untuk menahan napas kalau mereka membuat suara yang mungkin mengganggu pembangkit tenaga listrik ini. Buttfast dan Duan Jiude mengangkat alis mereka dan tidak berani mengatakan apapun. Mereka hanya menundukkan kepala dan berdiri di samping dengan tenang. Suke hanya bisa cemberut dan merasa curiga. Jika wanita ini sangat kuat dan bisa keluar, mengapa dia tidak membuka segelnya sendiri? Sebaliknya, dia memaksa para Celestial ini untuk membantunya. Sesuatu telah salah. Pasti ada yang salah dengan ini. Wanita ini tidak bisa begitu kuat. Setidaknya untuk saat ini, segelnya belum hilang. Tidak ada alasan baginya untuk menjadi begitu kuat. Memikirkan hal ini, Suke berbalik dan menatap altar. Peti es masih berada di tahta naga yang besar. Wanita cantik itu berbaring di dalamnya dengan tenang seperti patung. Satu-satunya perbedaan adalah matanya yang semula terbuka, sekarang tertutup. Sistem, periksa wanita ini. Tidak, periksa wanita yang terbuat dari air ini. Suke memanggil sistem dan berteriak dalam benaknya. Ding, pemeriksaan berhasil. Pihak lain adalah tubuh inang yang terbentuk dari ki spiritual. Kekuatan jiwa telah memasuki tubuh inang, dan itu bukan tubuh asli. Sistem menjawab dengan cepat. Suke tiba-tiba mengerti. Wanita ini benar-benar hanya seutas kekuatan jiwa, dan bukan tubuh atau klon aslinya. Dengan kata lain, dia hanya melepaskan segumpal jiwanya, atau bahkan hanya segumpal jiwanya yang muncul dari kubur. Kemudian, dengan bantuan ki spiritual di daerah sekitarnya, dia memadatkan vitalitas sejati elemental air dan berubah menjadi manusia air dengan siluet yang mirip dengannya. Adapun fakta bahwa seorang murid dari Sekte Bunga dan Bulan Ilusi meledak menjadi genangan air hanya dengan pandangan sekilas, Suke hanya bisa menggelengkan kepala dan mencibir. Kultivator manapun dengan kekuatan jiwa yang cukup kuat akan mampu melakukan trik sekecil itu. Yang paling penting adalah bahwa murid yang terbunuh hanya berada di tahap jiwa yang baru lahir. Bahkan jika itu adalah Suke sendiri, selama dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyalurkan ki spiritual surga dan bumi ke dalam tubuh muridnya, dia akan bisa meledak. Adapun fakta bahwa tidak ada darah setelah ledakan, itu cukup sulit untuk dilakukan, kecuali itu adalah sejenis seni sihir jiwa yang secara khusus digunakan untuk menangani kekuatan jiwa. Selain itu, wanita ini sangat kuat, dan nadanya menyeratkan bahwa semua makhluk hidup lebih rendah darinya. Jika dia benar-benar ingin membunuh seseorang, apakah dia hanya akan membunuh satu orang? Jika orang lain berani tertawa dalam situasi ini, seluruh Sekte Bunga dan Bulan Ilusi akan terbunuh. Tentu saja, ini hanya tebakan. Mungkin temperamen dan perilaku wanita ini berbeda. Dengan pemikiran ini, Suke memutuskan untuk mengujinya. Meskipun dia, Buttfast, Duan Jiude, dan orang-orang dari Sekte Buddha Ji semuanya terjebak di sini, selama mereka menggunakan mantra pelarian ilahi, mereka masih bisa melarikan diri dengan aman. Namun, bukan karakter Suke yang melarikan diri seperti ini. Pemahaman dunia luar tentang dia benar. Dia adalah tipikal orang yang tidak akan meneteskan air mata sampai dia melihat peti mati. Jika dia tidak dalam situasi yang sangat berbahaya, dia tidak akan pernah melarikan diri dengan mudah. Oleh karena itu, Suke berpikir dia harus mencobanya sebelum dia memutuskan apakah akan melarikan diri atau tidak. Kalau tidak, dia akan kehilangan banyak acting tough points. Apalagi, para Celestial itu masih hidup.
Jika dia membiarkan mereka pergi kali ini, akan sangat sulit untuk membunuh mereka lain kali. Lagi pula, tidak mudah terjebak dalam situasi yang begitu menguntungkan. Suara mendesing. Akhirnya, Suke memutuskan untuk bertindak. Dia melangkah keluar dengan tiba-tiba dan menatap wanita yang terbuat dari air. Di depan mata semua orang yang terkejut, Suke meletakkan tangannya di pinggangnya dan berteriak, "Ha!" Para penonton benar-benar bingung. Ha! Apa yang dia maksud dengan ha? Bahkan wanita berbentuk air itu menatap Suke dengan mata hampa. Sepertinya dia juga bingung dengan pertanyaan Suke. Suke memutar matanya dan memusatkan kekuatan jiwanya secara ekstrim untuk mencegah wanita itu menyerangnya. Namun, ketika dia melihat wanita itu tidak menanggapi ha, dia langsung berteriak 3 kali lagi, ha, ha, ha. Terkesiap. Para penonton tidak bisa membantu tetapi terkesiap lagi. Sekarang mereka akhirnya mengerti apa yang akan dilakukan Suke. Dia memprovokasi mereka. Baru saja, seorang magang dari Sekte Bunga dan Bulan Ilusi dibunuh oleh wanita ini karena dia tertawa sembarangan. Sekarang, Suke masih berani berteriak, ha, ha, ha. Bukankah dia memprovokasi mereka? Wanita yang terbuat dari air itu sadar. Auranya melonjak dan niat membunuhnya yang kuat menyembur keluar seketika. Dia menatap Suke dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu mencari kematian?" Tepat. Suke mengangguk seolah itu adalah hal yang biasa. Kemudian dia melambaikan tangannya dan berteriak tanpa malu, "Ayo, ayo, ayo pukul aku. Beraninya kamu." Wanita itu segera berteriak dengan suara yang dalam. Dia sangat marah, dan matanya yang kosong tiba-tiba menyusut. Ledakan. Tiba-tiba, suara teredam datang dari ruang Suke, seperti guntur teredam. Kekuatan tak terlihat tiba-tiba menyapu ke arah Suke. Sialan! Mata Suke membelalak. Dia dengan cepat mengerahkan semua kekuatan jiwanya, memadatkannya menjadi bola, dan meletakkannya di depannya. Bang! Bersamaan dengan suara teredam, lingkaran cahaya muncul di antara Suke dan wanita itu. Kemudian, semuanya kembali normal. Apa? Wanita itu membuat suara terkejut dan tidak percaya apa yang baru saja dilihatnya. Suke juga tertegun sejenak. Setelah itu, matanya langsung dipenuhi kegembiraan dan kesombongan. Ha, sial. Kamu membuatku takut setengah mati. Aku pikir kamu kuat, tapi ternyata kamu sangat lemah. Beraninya kamu bertindak keras di depanku? Suke tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia menoleh ke Buttfast dan berteriak, "Buttfast, kemarilah. Wanita ini hanyalah macan kertas. Jangan takut. Juga, dia telah membentuk tubuh dengan air. Kemarilah dan beri dia makan dengan air kencingmu." Oh! Mendengar itu, mata Buttfast berbinar dan dia berteriak, "His!" Kemudian dia bergegas keluar dengan dominan dan menatap wanita itu dengan marah. Dia berteriak, "Beraninya kamu mempermainkan di depan Yang Mulia. Sayang sekali Yang Mulia telah mengetahuinya. Ayo, Yang Mulia akan memanjakanmu sampai mati."